Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Kembali kami hadir bersama Anda. Seperti biasa, kami akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Kamar Hotel Angker Part 3. Selesai buang air kecil, ia berjalan ke arah wastafel lalu mencuci tangannya. Dan betapa terkejutnya Harry saat melihat sosok wanita di cermin itu. Harry sangat ingat kalau itu adalah wanita yang pernah mati di kamar nomor 111. Namun, saat Harry menoleh ke sebelah kanan, yang tampak adalah sosok Donnie. Astagfirullah. Kedua tangan Harry bergetar. Ada apa, Mas? Tanya Donnie. Tanpa berkata apapun lagi, Harry lari terbirit-birit. Di meja resepsionis, Harry menceritakan apa yang barusan ia lihat pada teman kerjanya. Sayangnya, tidak ada satupun dari mereka yang percaya pada cerita Harry. Pikir teman-temannya, mana mungkin ada setan di siang bolong seperti ini. Donnie kembali ke ruang ujian, lembar jawabannya sudah selesai dikerjakan Fahri. Panitia berkeliling untuk mengambil lembar jawaban peserta. Donnie menyerahkan lembar jawabannya, kali ini wajahnya pucat. Kamu sakit? Tanya panitia. Enggak kok, aku baik-baik aja, jawab Donnie. Kalau sakit berkabar ke panitia ya. Baik Bu. Panitia itu berlalu dari hadapan Donnie, tapi Fahri masih bingung dengan apa yang terjadi pada temannya itu. Apakah karena jelangkung semalam? Tanya Fahri dalam hatinya. Fahri, antar aku ke kamar dulu yuk, pinta Donnie di tengah cafe break. Ngapain? Fahri mengerutkan dahinya. Aku mau nunjukin sesuatu sama kamu. Apaan? Fahri penasaran. Nanti biar kamu lihat sendiri. Fahri pun mengiyakannya. Mereka beranjak dari ruangan itu. Di dalam lift, Fahri melihat tangan kanan temannya itu bergetar. Kamu kayaknya sakit, Don, kata Fahri. Enggak kok, aku baik-baik aja. Donnie menoleh ke temannya sambil tersenyum. Setibanya di kamar nomor 111, Donnie menyuruh temannya itu untuk memeriksa sesuatu di samping tempat tidurnya. Ada apa sih, Don? Fahri berlutut di samping tempat tidur itu. Ia mencari sesuatu yang ditunjuk temannya. Mana? Gak ada apa-apa. Belum sempat Fahri bangun, lehernya tiba-tiba dicekik dengan sebuah sabuk. Kepalanya diinjak ke lantai, membuat Fahri tidak bisa berteriak. Nafasnya tercekat di tenggorokan. Air liur keluar dari mulutnya. Kedua matanya melotot. Ia tidak bisa bernafas. Kedua tangan dan kakinya bergerak-gerak seperti kecoa yang sekarat. Sebelum akhirnya ia tewas dengan leher menjulur keluar. Donnie menyeret mayat temannya itu ke dalam kamar mandi. Setelah selesai, ia lalu kembali ke ruang ujian untuk mengikuti acara selanjutnya. Selama cafe break, ia terus-terusan menatap Hilda. Yang ditatap sesekali tersenyum sambil mengangguk-gugup. Temanmu mana? Panitia menyentuh pundak Donnie. Dia pulang, jawab Donnie singkat. Hah? Pulang? Ke kamar? Bukan, dia pulang ke rumah. Panitia pun terkejut mendengar penjelasan Donnie. Bagaimana mungkin ada peserta yang pulang begitu saja di tengah-tengah acara seperti ini? Kenapa dia pulang? Tanya panitia. Katanya ada urusan keluarga, Pak. Tapi seharusnya dia izin ke panitia. Kalau begitu, dia dianggap gugur ya. Donnie mengangguk, ia tidak sedikit pun menampakkan wajah panik. Acara dilanjutkan dengan beberapa seminar dari para ahli. Donnie mengikuti seminar itu, tapi tidak memperhatikannya. Tatapannya kosong. Ia sepenuhnya dikendalikan oleh sesuatu. Sesekali ia melihat ke arah Hilda. Tampaknya ada sesuatu yang ingin dia perbuat pada wanita itu. Semua acara formal selesai. Malamnya panitia mengadakan barbeque di pinggir pantai. Di sana sudah disediakan daging sapi dan ikan tuna yang siap dipanggang. Ada juga berbagai macam soft drink. Lampu-lampu kecil dipasang melingkar pantai, sementara deburan ombak membuat suasana semakin damai. Semua peserta terlihat gembira, mereka berbaur, mengobrol satu sama lain, berfoto ria dan bernyanyi bersama.
Lain halnya dengan Doni, sedari tadi dia hanya berdiam diri menghadap ke arah laut yang gelap. Dari kejauhan, terlihat kerlap-kerlip lampu perahu nelayan yang sedang berburu ikan. Doni, Zainal menepuk pundaknya. Iya, Nal, Doni menoleh. Si Fahri mana? Pulang, katanya sih ada urusan keluarga. Zainal mengangguk-angguk. Kamu kenapa diam aja sih? Ngobrol dong sama anak-anak yang lain. Nih, buat kamu. Zainal menyodorkan sekaleng minuman rasa jeruk. Doni mengambilnya. Terima kasih, Nal. Ya sudah, aku gabung sama anak-anak lagi ya, kata Zainal. Doni mengangguk. Ia lalu menoleh ke arah Hilda yang sedang asik mengobrol. Tak lama kemudian, Doni menghampirinya. Ia mengajak Hilda berkenalan. Semakin lama Hilda merasa nyaman mengobrol dengan Doni. Lelaki itu lalu membawa Hilda menjauh dari kerumunan orang. Mereka berjalan kecil menyusuri pinggir pantai. Keesokan paginya, panitia panik mendapat laporan kalau Hilda hilang. Dia tidak ada di kamarnya. Padahal semalam ia ikut acara di pinggir pantai. Tidak ada yang tahu di mana keberadaan Hilda sekarang. Kata Zainal, semalam dia melihat Hilda bersama Doni. Pak Denny, ketua panitia, langsung mendatangi kamar Doni. Beberapa kali ia membunyikan bel pintu kamar Doni, tidak kunjung dibuka. Ia lalu meminta bantuan petugas hotel untuk membuka kamar nomor 111 karena terkunci dari dalam. Saat pintu berhasil dibuka, semua orang yang melihat Doni berteriak histeris. Doni terkapar tewas dengan luka sayat di lehernya. Ia seperti habis menggorok lehernya sendiri dengan pisau kecil. Di dinding ada coretan darah yang bertuliskan, "Jangan ganggu, pergi sekarang juga." Di samping Doni tergeletak sebuah jailangkung yang juga berlumur darah. Pak Denny lalu memeriksa kamar mandi. Ia berteriak sambil mengucap istighfar saat melihat mayat Fahri yang mati dengan keadaan mata melotot. Itu semua perbuatan arwah Sartika. Ya, dia yang dulu pernah menjadi korban pembunuhan di kamar nomor 111. Sartika punya masa lalu yang kelam sebelum akhirnya mati di kamar nomor 111. Sartika adalah seorang pelacur yang biasa mangkal di pinggir jalan dekat dengan hotel tersebut. Malam itu memang dia sedang sial lantaran mendapat 2 pelanggan bajingan yang merenggut nyawanya karena hal sepele. Dia dibunuh lantaran tidak sanggup lagi melayani kedua lelaki itu. Sekarang arwahnya gentayangan meneror para peserta yang mengganggu ketenangannya. 2 hari berlalu, acara sudah dibubarkan. Kematian 2 mahasiswa itu diberitakan oleh banyak media. Yang masih menjadi pertanyaan adalah keberadaan Hilda. Pencarian sudah dilakukan, tapi tidak membuahkan hasil. Ia menghilang. Kedua orang tua Hilda menuntut pihak kampus dan penyelenggara acara. Kematian 2 mahasiswa itu membuat hotel sepi pengunjung. Kamar nomor 111 masih disegel garis polisi. Pihak hotel berjanji tidak akan membuka kembali pemesanan untuk kamar nomor 111. Kasus kematian 2 mahasiswa itu akhirnya menemukan titik terang. Penyidik menyimpulkan kalau Fahri dibunuh oleh Doni yang tidak lain adalah temannya sendiri. Sedangkan Doni diduga frustasi lalu bunuh diri. Satu hal yang tidak bisa diungkap oleh siapapun, tulisan di dinding, siapa yang menulisnya. Harry duduk termangu di meja resepsionis. Semenjak kematian para mahasiswa itu, pengunjung hotel jadi sepi. Sekalipun ada, paling hanya 2 pengunjung sehari, itu pun jarang. Harry jadi banyak menganggur. Setiap hari kerjaannya hanya duduk di meja itu sambil sesekali memainkan HP-nya. Sekitar jam 2 dini hari, telepon berbunyi. Segera Harry mengangkat telepon itu. Dengan resepsionis, ada yang dapat saya bantu? Pintu kamar saya susah dibuka. Kayaknya pintunya rusak. Saya tidak bisa keluar, kata lelaki di seberang telepon. Baik, di kamar nomor berapa ya? Tanya Harry dengan ramah. 99, Pak. Baik, mohon ditunggu ya. Itu suara bule dengan logat bahasa Indonesia yang khas orang asing. Sudah 2 hari dia menginap di hotel itu. Pasti bule itu tidak tentang kasus kematian para mahasiswa.
Harry bergegas mencari kunci cadangan untuk kamar nomor 99. Dia terlihat bersemangat karena akhirnya ada hal yang bisa ia kerjakan. "Tiara, aku ke atas dulu ya. Ada tamu yang minta bantuan." Tiara tidak menjawab, ia ternyata sudah tidur pulas di meja itu. Harry menggelengkan kepalanya. "Kerja kok tidur mulu," gumam Harry. Ia pun langsung naik ke lantai 2. Namun saat berjalan di lorong koridor, tiba-tiba saja seluruh lampu di sana padam. Harry pun terkejut, buru-buru ia merogoh HP-nya lalu menyalakan senter. Satu persatu ia lewati kamar di koridor itu. Langkahnya terhenti ketika mendengar suara aneh dari kejauhan. Harry lalu meruncingkan telinganya. Itu jelas suara wanita yang sedang menangis. Bulu kuduknya mulai merinding. Ia takut, tapi juga penasaran. Harry pun melangkah kembali. Sekarang ia mengikuti sumber suara itu. Tepat di sudut koridor, ada seorang perempuan yang duduk sambil memeluk dengkulnya sendiri. Kepalanya menunduk, ia menangis sesenggukan. Perempuan itu berambut sebahu. Ia mengenakan jaket warna kuning dan juga celana Levi's. "Mbak." Harry perlahan mendekat. Ia mengarahkan cahaya senternya pada wanita itu. "Mbak, kenapa?" Tidak ada jawaban, perempuan itu masih saja menangis. Harry coba menyentuh pundak perempuan itu. "Mbak, temani aku." Akhirnya perempuan itu berbicara, suaranya lirih, tapi kepalanya masih menunduk. "Temani?" Wanita itu lalu mendongakkan kepala. Harry kenal betul siapa dia. Fotonya sudah tersebar di mana-mana. Dia adalah Hilda, mahasiswa yang beberapa hari lalu dikabarkan hilang. "Kamu Hilda?" Harry mengerutkan dahi sambil menyorotkan senter ke wajah wanita itu. Ia mengangguk. "Dari mana aja? Semua orang panik nyari kamu." "Temani aku takut." Wajah Hilda pucat. "Ayo kita ke bawah, kita lapor polisi, biar kamu dijemput." Harry meraih tangan Hilda dan terasa dingin. "Kok dingin banget? Kamu sakit ya?" Hilda mengangguk sambil menyeka air matanya. Harry lalu menuntunnya perlahan. Ia harus segera menolong tamu yang terkunci di kamar nomor 99. Setibanya di kamar itu, Harry berhasil membuka pintunya. Muncullah seorang lelaki bule dengan kepala botak dan perut buncit. "Ah, finally," kata lelaki itu. Harry meneteskan pelumas pada kunci itu agar tidak macet lagi. "Oke, sudah lancar kembali kuncinya, Pak," kata Harry sambil tersenyum. "Lampunya mati ya?" tanya bule yang sudah mahir bahasa Indonesia itu. "Oh, ini sedang diperbaiki sama tim teknik kami, Pak. Maaf atas kendala ini ya." "Jangan terlalu lama. Saya harus charging laptop." "Ya, sebentar lagi pasti menyala. Kami punya mesin diesel, jangan khawatir." Harry berusaha agar si bule itu tidak kecewa. "Oke, thank you." Harry pun beranjak dari hadapan bule itu. Ia menuntun kembali lengan Hilda. Si bule heran dengan tingkah Harry yang seolah sedang menuntun seseorang. Tapi si bule tidak melihat siapapun di samping Harry. Bule itu tidak mau ambil pusing. Ia lalu menutup pintu kamarnya. Sesampainya di lobi, Harry masih menuntun perempuan itu. Ia terkejut saat melihat Tiara, rekan kerjanya, berdiri di atas meja resepsionis. Mulutnya menganga lebar, tatapannya lurus ke arah pintu masuk hotel. Wajahnya seperti sedang melihat sesuatu yang mengerikan di pintu masuk itu. Kedua mata Tiara melotot. "Tiara, kamu kenapa?" Harry melepas genggamannya dari tangan Hilda, lalu lari ke arah meja Tiara. Namun, sesaat sebelum Harry tiba di meja kerjanya, tubuh Tiara lunglai. Ia jatuh berdebam ke lantai. Apa sebenarnya yang sudah Tiara lihat? Lampu hotel menyala kembali. Harry membopong Tiara ke ruang istirahat. Saking paniknya dia lupa pada Hilda yang barusan ia bawa dari lantai 2. Anehnya, Hilda sudah menghilang. Jelas itu bukan sosok Hilda yang sebenarnya, tapi makhluk halus yang menyerupai Hilda. "Tadi kamu lihat apa?" tanya Harry setelah Tiara siuman. "Kamu benar, Her.
Ada setan di hotel ini. Harry terkejut mendengar pernyataan Tiara. Apa yang kamu lihat barusan? Cewek, mukanya penuh darah. Setelah itu aku nggak sadar. Jawab Tiara dengan suara parau. Kayaknya aku mau resign aja. Aku nggak sanggup lagi kerja di sini. Tambah Tiara. Harry mengembuskan nafas berat. Dia tahu pasti itu setan wanita yang pernah jadi korban pembunuhan di hotel ini. Aku juga tadi ketemu sama Hilda, mahasiswa yang hilang itu. Tapi anehnya, dia sekarang hilang lagi entah kemana. Aku juga yakin sih, yang aku bawa itu setan. Sekarang hati-hati, hotel ini angker. Kamu mau tetap kerja di sini? Tanya Tiara. Gak ada pilihan lain, Ra. Aku harus tetap kerja, jawab Harry. Demikian Sobat Misteri Senyum Cekam, jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Senyum Cekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.